semua, selamat datang di Cerita Vina. Ini adalah video bagian dari Asah Diri, dimana di sini gue biasanya bercerita tentang perspektif, pandangan, atau hal-hal apa sih yang lagi gue pikirin di beberapa minggu belakangan ini. Dan latar belakang dari video hari ini sebenarnya adalah setelah gue membaca sebuah artikel, dimana di situ dibilang judulnya adalah "We are living like a zombie". Nah, terus gue jadi mikir kan, nih apa ya maksudnya ya? Zombinya gue tahu ya, cuma meaningnya apa di balik itu. Dan seketika tuh gue kayak inget satu episodenya dari acaranya Oprah. Jadi dia kan punya acara yang namanya Super Soul Sunday, di mana dia suka ngundang ahli-ahli spiritual atau orang-orang yang memang terjun di dunia spiritualitas gitu. Nah, gue lupa siapa bintang tamunya. Cuma waktu itu dia juga bilang hal yang sama. Dia bilang manusia tuh living like a zombie gitu. Terus setelah gue penasaran gitu kan, gue akhirnya juga jadi baca artikel itu terus gitu kan. Di situ dia bilang bahwa ya intinya hidup seperti zombie itu ya hidup dengan tidak sadar gitu kan. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin pernah nonton film yang ada zombinya, itu kan kayak gimana ya, kerumunan zombinya itu selalu di-drive oleh keadaan sekitar. Meaningnya di sini adalah kalau misalkan kalian lihat di film itu pasti ada satu mangsa atau manusia di situ. Nah, terus satu zombie ke situ tuh. Nah, ntar yang lainnya kerumunannya ikut ke sana gitu. Jadi ikut-ikutan arus gitu istilahnya. Jadi di situ dia juga menyebutkan ada beberapa indikator yang menunjukkan bahwa kayaknya lo hidupnya seperti zombie deh. Nah, indikator-indikator ini ada beberapa. Jadi dia menyebutkan contohnya kalau lu nggak punya passion atau lu nggak punya hobi, lu sering mensabotase diri lu sendiri dengan pikiran-pikiran negatif lu sendiri atau self-talk lu sendiri, lu nggak bisa mengekspresikan diri lu bekerja sampai pensiun, atau hal-hal lainnya yang mengindikasikan bahwa lu hidup secara tidak sadar. Nah, itu juga akhirnya membuat gue berpikir kayaknya itu relate deh sama apa yang Dr. Bruce Lipton bilang. Jadi dia itu adalah seorang scientist. Nah, dia tapi bisa menggabungkan antara science dan spirituality. Jadi dia bilang di situ bahwa manusia tuh 95% hidupnya otomatis gitu. Terbentuk dari habit-habit yang udah lu punya, doktrin-doktrin yang lu punya. Pokoknya yang dibentuk dari lingkungan lu. Dan hanya 5% aja itu yang benar-benar berasal dari dalam diri lu, wish and desire lu. Nah, setelah gua meresapi kedua hal ini dari si artikel tersebut dan dari si pernyataan Bruce Lipton ini, gue juga akan jadi sedikit miris ya. Masa cuma 5% aja gitu yang kita benar-benar sadar gitu akan tindakan kita, perilaku kita, atau ya hidup kita secara general gitu kan. Dan mungkin teman-teman juga bisa bantu gue di sini. Apakah kalian merasa hidup kalian itu kalian jalani dengan tidak sadar? Apa kalian ya udah kalau ada satu arus ya kalian ikut ke situ. Kalau misalkan ntar ada opini apa, kalian ikut lagi ke situ. Dimana ada gerombolan di sana, kalian mengikutinya gitu. Dan gue nggak selalu bilang itu hal yang buruk gitu. Cuma poinnya di sini adalah ketidaksadaran itu atau lack of awareness itu gitu. Kebetulan gue juga karena memang gue belakangan sangat tertarik dengan yang namanya mindfulness. Jadi gue juga sedikit demi sedikit belajar bahwa awareness itu tuh penting banget gitu. Dimana dengan lu secara sadar hidup lu itu bisa trace back ke masa lalu lu bisa sadar gitu akan sifat-sifat yang lu punya, terutama sifat-sifat yang negatif ya. Kalau yang positif kan ya udahlah. Kalau yang negatif kan justru itu bisa menyakiti orang lain kan, dan itu sebaiknya kan bisa kita perbaiki. Nah, sifat-sifat yang negatif ini atau ucapan lu gitu, misalkan lu sering mengucapkan hal-hal tertentu, pemikiran yang lu punya, pandangan yang lu punya, itu tuh seringkali terbentuk ya memang waktu saat kita kecil gitu. Kita diberikan doktrin-doktrin tersebut atau kita melihat lingkungan tersebut dan kita hanya menyerap aja itu secara tidak sadar sampai akhirnya kita dewasa ya kita membawa hal-hal tersebut. Jadi kayak program yang otomatis sudah kita download gitu kan. Dan
Gue di satu titik gue merasa bahwa dengan hidup seperti itu gue waktu itu crash gitu. Jadi gue merasa ada sifat-sifat gue yang malah membebani gue, kayak contohnya sifat perfeksionis gitu. Setelah gue trace back itu kayak gue sadari bahwa itu datang dari masa kecil gue, dimana gue itu kan anak pertama. Gue selalu pengen berusaha untuk menjadi yang terbaik, menunjukkan yang terbaik, berusaha bikin semuanya tuh ya sebaik yang gue bisa lah, seperfect mungkin gitu. Jadi itu yang akhirnya gue bawa sampai dengan gue dewasa gitu. Dan di satu poin dimana gue waktu itu berkuliah di Austria itu tuh bikin gue depressed gitu. Dan itu tidak lagi melayani gue dalam menjalani hidup ini. Dan akhirnya karena gue mengenal mindfulness itu, gue tahu, oh ini ternyata ya bukan sifat gue dari lahir kayak gitu. Itu karena ada hal-hal tertentu yang membuat gue seperti itu. Nah, di saat lu bisa sadar dengan hal tersebut, lu akhirnya bisa sedikit demi sedikit ya memberi jarak antara lu dan sifat tersebut. Dan sedikit demi sedikit lu bisa lepas dari sifat tersebut gitu. Kalau itu memang sudah merugikan lu atau membebani lu gitu. Dan lu juga nggak hanya soal aura negatif ya, lu bisa lebih aware juga sama ketakutan-ketakutan lu, kenapa lu orang yang nggak percaya diri, kenapa lu suka berkata hal yang negatif ke diri lu sendiri, gitu kan. Dan gue selalu percaya kita ini hidup harus bisa memberikan impact yang baik ke sekitar gitu. Nah, tapi di saat lu tidak sadar, itu sulit untuk memberikan impact yang baik itu, karena perkataan yang negatif yang keluar dari mulut lu, perlakuan yang negatif, sifat yang negatif dari diri lu, itu akan keluar begitu aja dan melukai orang-orang di sekitar lu. Kalau lu nggak sadar lu punya itu, lu cuma akan bilang, ya udahlah terima aja, itu emang sifat negatif gue dapet dari bokap gue kayak gitu, gue dapet dari nyokap gue kayak gitu. Nah itu menurut gue salah satu bentuk ketidaksadaran itu. Jadi mungkin teman-teman di video ini bisa sedikit merefleksi apakah kalian benar sudah hidup secara lebih sadar, atau kalian ya masih ibaratnya berjalan dengan sistem yang otomatis sudah terdownload di diri kalian itu. Dan maukah kalian untuk memprogram diri kalian lagi dengan program yang lebih baik gitu. Karena gue setelah mendengar pernyataan si Dr. Bruce Lipton itu sendiri, gue tuh jadi gregetan gitu loh. Masa gue coba yang 5% aja dari diri gue yang benar-benar wish gue, yang ingin gue gue realisasikan gitu kan. Itu harus lebih dari itu. Gue pengen punya kendali akan diri gue sendiri. Gue gak mau gue didrive oleh sesuatu yang eksternal di luar gue. Kalau misalkan di luar itu ada sesuatu yang negatif, oh itu bisa membuat hati gue sedih. Kalau ada yang bahagia bisa membuat hati gue bahagia. Nah gue selalu ingat juga perkataan saat guru bahwa dia nggak kasih privilege itu ke hal-hal eksternal. Dia mau apa yang terjadi di diri dia adalah hasil dari apa yang dia ciptakan gitu. Jadi itu gue pengen banget bisa mengembangkan sisi diri gue di poin itu gitu. Dan itu tidak akan terjadi kalau lu tidak punya keinginan untuk mengenal diri lu sendiri lebih baik gitu. Jadi mungkin kalau tips dari gue ya, pertama mungkin lu sadari aja gitu apa perasaan-perasaan lu yang muncul, sifat-sifat apa yang lu muncul di situasi tertentu, lu ke-trigger kalau ada apa gitu. Jadi benar-benar kalau bisa ya lu tulis aja, catat gitu apa-apa aja nih yang pengen gue rubah, atau yang merasa kayaknya ini udah nggak bisa menunjang hidup gue lagi deh, malah bikin susah hidup gue aja deh. Nah itu tips dari gue, mungkin kalian bisa coba untuk tuliskan itu. Dan ya harapan gue sih kita semua bisa sedikit demi sedikit, bukan cuma teman-teman aja yang dengerin ini, tapi gue pribadi, karena gue masih jauh dari 100% itu ya, mungkin sekarang baru 10% mungkin ya, untuk mengenal diri gue sendiri itu dan memegang kendali akan apa yang keluar dari diri gue gitu. Jadi itu sih yang pengen gue ajak teman-teman, karena gue juga percaya bahwa kalau kita bisa membagikan energi positif ke lingkungan sekitar dan bisa memberikan impact yang positif juga ke orang-orang sekitar, harapannya ya kita bisa punya dunia yang lebih harmonis dan sinergis aja gitu sih. Jadi mungkin itu aja sedikit cuap-cuap gue hari ini. Semoga teman-teman juga bisa mendapatkan sedikit insight atau malah jadi makin pusing. Kalian bisa tulisin komentar kalian di bawah.
tentang tema hari ini. Apa kalian juga sudah melalui jalan untuk menjadi manusia lebih sadar, atau kalian masih berusaha untuk ya merefleksikan kembali diri kalian? Jadi kalian bisa ceritain semuanya di situ, karena gue juga masih belajar, kita bisa sama-sama share. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like video ini kalau ini bisa relate dan resonate banget dengan kalian. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel Asah Diri di YouTube. Kalian juga bisa dengerin podcast 360 derajat di Spotify. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian. Jadi sampai ketemu lagi di cerita-cerita gue berikutnya. Bye!